Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda. Wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-haditsu tsalis wa tsalasun, hadis yang ke-33. Ususul qada'i fil Islam. Asas peradilan fil Islam, di dalam Islam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yuqtan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Andaikan manusia ini diberi hak bebas untuk menuduh orang dengan dakwahannya, maka orang banyak dengan enaknya untuk menuduh orang lain terkait dengan harta dan darahnya. Kalau kita selidiki, kita renungkan bahwa manusia memang ambil enaknya sendiri, sehingga dikatakan doluman jahula. Dia ini sebagai orang yang dolim dan bodoh. Karena sikapnya kayak begitu, maka seenaknya saja. Andaikan diberi wewenang bebas sakar PDW, itu gampang orang yang menuduh orang. Nah, supaya tidak gampang menuduh orang dan kehidupan di tengah masyarakat ini baik, maka kemudian kelanjutan hadis ini, lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ada aturan dalam Islam, orang tidak boleh gampang menuduh. Kalau mau menuduh orang lain, harus punya bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bayyinah ini bisa disebut bukti, syahid untuk membenarkan tuduhannya. Nah, kemudian yang dituduh
wal yamin alaman angkaro. Yang dituduh kemudian membantahnya dengan bersumpah. Dengan adanya ini maka orang-orang Islam berhati-hati, tidak mudah untuk menuduh orang. Padahal dalam ajaran-ajaran yang lain Rasulullah mengatakan dhannu bil mu'minina khaira. Hendaklah kamu sekalian itu menyangka orang mukmin itu yang baik-baik. Tetapi di balik itu ada juga hadis yang mengatakan ittaqi mawaqi'at tuham. Hindari, takutlah kamu dari terjadinya sangkaan. Misalnya begini, kita dilarang oleh Rasulullah untuk menyangka jelek, tapi kita tidak boleh berlaku yang menyebabkan disangka jelek. Enggak pencuri, dadak malam-malam itu upaya mepet tembok, mengendap-endap gitu. Nah, kalau disangka orang itu sebagai pencuri, itu perlakuan pencuri, begitu itu, tidak salah. Makanya tidak boleh kita itu menyangka dengan sangkaan yang jelek, tetapi kita sekalian jangan sampai berbuat yang pantas untuk disangka jelek. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Apa yang kita baca sekarang ini dalam permasalahan hadis ini menunjukkan bahwa dalam hidup ini perlu diatur. Kalau tidak diatur, semrawut. Seperti yang tadi saya katakan, manusia itu kalau dibebaskan selalu dolim. Ada lagi dikatakan punya potensi untuk berbuat jahat. Kalla innal insana la yatgha. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi manusia punya berpotensi untuk berbuat yang berlebihan, yang jelek. Karena itu kalau dibiarkan, manusia itu akan seenaknya sendiri, gampang menuduh orang, dan kalau terjadi saling tuduh menuduh, maka kehidupan ini tidak bisa nyaman, ketenangan karena itu maka dibuat aturan dalam Islam, di antaranya hadis yang kita baca ini, bahwa jangan kita itu mudah menuduh. Karena apa? Karena belum tentu yang dituduh itu lebih jelek, salah. Dan karena itu maka orang yang menuduh harus ada bukti yang kuat untuk membenarkan tuduhan itu. Nah, kemudian kalau umpamanya itu di hadapan hakim, bagaimana yang dituduh? Kalau di sini disebutkan wal yaminu alaman angkar.
Kalau tidak benar, dituduh tidak benar ya sumpahlah. Dan sumpah itu tidak, zaman dulu sumpah demi bapak, demi, itu dilarang oleh Rasulullah. Jangan bersumpah menggunakan bapak dan sebagainya, tapi dengan nama Allah. Tapi saat ini kimbo sumpah itu menggunakan asma Allah itu kayak permasalahan yang enteng. Pantes-pantesan. Ya, pantes-pantesan. Nah ini dikatakan al-bayyinatu hujjatul mudda'i wal yamin hujjatul mudda'i alaih. Jadi bayinah atau saksi itu sebagai dasar buat orang yang menuduh. Bukti-bukti harus dikemukakan oleh orang yang menuduh dan orang yang dituduh. Kalau menolak harus menggunakan sumpah itu. Nah, hujjatul mudda'i muqaddimatun ala hujjatil mudda'a alaih. Dasar-dasar yang digunakan oleh orang yang menuduh itu harus disampaikan lebih dulu dalam forum pengadilan, baru setelah itu yang dituduh. Ini katakan hujjatul mudda'i muqaddimatun, dalam ilmu logika muqaddimah itu dasar untuk mencari konklusi, natijah, kesimpulan. Nah, di sini menunjukkan bahwa betapa tingginya syariat Islam nilainya. Memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Sementara kalau kita perhatikan, Islam kayaknya hanya berbentuk sholat di masjid, puasa, zakat, haji, dan hal-hal seperti itu saja. Tapi kenyataannya yang banyak, Islam itu mengatur kehidupan manusia di dunia ini supaya tercapai kehidupan yang bahagia, tenang, tidak ribut. Kita lanjutkan al-hadits rabi' wa thalathun.